Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fatana Flawakmal, dari Prodi Bimbingan Konseling di offering A1B angkatan 24. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa sih itu keterampilan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama pengertian keterampilan interpersonal, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri adalah kemampuan yang menghubungkan manusia sebagai bentuk dari komunikasi verbal ataupun nonverbal. Komunikasi ini juga dapat digunakan untuk membantu membangun hubungan dengan orang lain dalam situasi yang berbeda. Nah, ini yang kemudian komunikasi sebagai model hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal itu memiliki fungsi utama, salah satunya adalah informatif. Yang mana itu kita menyampaikan data ataupun fakta atau cerita sesuai kenyataan tanpa adanya perubahan-perubahan sedikit pun. Kemudian adanya edukatif, mendidik dan meningkatkan kedewasaan, yang mana ketika kita sudah memahami diri kita, tahu akan diri kita sendiri, terus kita menyampaikan apa yang kita rasakan, terus menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, itu secara tidak langsung kita sudah dewasa bahwasanya kita sadar, suatu hal itu harus diungkapkan secara benar, tepat, dan akurat tanpa adanya perubahan-perubahan sedikit pun. Kemudian adanya persuasif, membujuk atau mengarahkan orang lain. Nah, komunikasi interpersonal ini juga bisa untuk, dilakukan untuk mengarahkan orang lain dalam organisasi ataupun hal lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa, melakukan komunikasi dengan secara verbal dengan, mengucapkan ataupun mengatakan hal-hal yang perlu diucapkan seperti mengarahkan, "Ayo kita ke sana, ayo kita ke sini." Itu salah satu bentuk komunikasi. Kemudian adanya menghibur dan membangun keakraban. Nah, komunikasi ini sangat penting bagi kita semua, apalagi mahasiswa, untuk membangun keakraban sesama mahasiswa, sesama teman di kelas, ataupun sesama teman di satu universitas. Karena apa? Kebanyakan orang komunikasinya jelek yang berdampak kepada hubungan pertemanan mereka, yang akhirnya mereka tidak punya teman, merasa tersendiri, terus merasa stres karena tidak ada teman bercerita. Makanya perlu adanya komunikasi yang baik antara individu dengan individu lain. Nah, kemudian faktor penunjang efektivitasnya, kepercayaan, yaitu membuka saluran komunikasi. Betul, karena kalau kita komunikasi dengan nyaman, dengan lancar, penuh percaya diri, menyampaikan sesuai fakta, sesuai data, itu eh, membangun kepercayaan antara kita dengan lawan bicara kita, sehingga membuka saluran komunikasi yang baik. Kemudian sikap suportif, menciptakan lingkungan aman. Nah, ini juga berkaitan dengan kepercayaan tadi, karena ketika kita sudah percaya dengan eee, lawan bicara kita dan lawan bicara kita percaya kepada kita, itu sudah membangun suasana lingkungan yang aman. Kemudian keterbukaan, nah memfasilitasi pertukaran ide. Jadi ketika kita komunikasi, kita ambil contoh ketika organisasi, kita seringkali berkomunikasi untuk menyampaikan inovasi-inovasi baru tentang proker-proker yang akan dilaksanakan. Nah, di situ juga, individu dapat bertukar informasi sehingga munculnya keakraban, munculnya komunikasi, seperti itu. Nah, tujuan sendiri apa sih? Untuk membangun hubungan yang baik, memengaruhi belajar dan menolong sesama, teman. Mungkin ketika ada suatu hal yang perlu diomongkan, kita bisa komunikasikan dengan teman kita ataupun saudara-saudara kita. Kemudian komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, komunikasi itu salah satu bagian penting dari konseling, yang mana, dengan kita komunikasi kita dapat informasi-informasi yang baik, yang, cukup ataupun lebih bagi kita untuk, melakukan sesi konseling. Nah, jenis keterampilan komunikasi konseling itu secara verbal, penggunaan kata, gaya bahasa, dan struktur kalimat yang sesuai. Jadi seorang konselor harus menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti, struktur kalimat yang mudah dipahami, kalimat-kalimat yang, tidak menyinggung, artinya pemilihan kata yang sesuai akan, proses konseling. Kemudian adalah vokal. Nah, ini adalah volume, artikulasi nada, kecepatan bicara, dan jeda. Nah, jadi yang maksud vokal itu volume ini dan sebagainya tuh ketika kita melakukan sesi konseling, kita harus memainkan nada bicara kita. Kita boleh menaikkan nada bicara kita di situasi tertentu. Misal kita melakukan opening di dalam sebuah konseling, kita, mempersilahkan duduk ke si konseling kita dengan nada bicara yang, tenang gitu.
nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadinya pas gitu, kayak seperti ini. "Baik, silakan Mbak Della duduk dulu." Nah, seperti itu contohnya. Kemudian adanya bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur, dan penampilan fisik. Nah, ini juga masuk di salah satu materi kita di attending behavior, di keterampilan dasar komunikasi, di mana kita saat melakukan sesi konseling itu harus bermain dengan, kontak mata, visual mata, secara verbal dengan omongan komunikasi yang tepat, nada bicara yang, nyaman, terus pemilihan kata yang nyaman, kemudian postur tubuh yang menampilkan Eee, ketertarikan terhadap konseli, kemudian adanya anggukan-anggukan, terus, eee, kemudian, mata yang selalu stabil melihat konseli itu membuat si konseli itu merasa diperhatikan akan ceritanya. Kemudian sentuhan, pertimbangan budaya dan etika dalam penggunaan sentuhan. Nah, maksudnya sentuhan ini adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi seorang konseli yang berbeda budaya dengan kita dengan sentuhan-sentuhan yang keterampilan yang dimiliki oleh konselor. Jadi kita harus bisa memahami multikultural dari seorang, budaya seseorang berbeda dengan budaya kita dengan sentuhan-sentuhan yang, harus efektif ya. Jadi kayak tepat, kayak kita harus menyesuaikan dengan budaya mereka, nggak boleh kita harus menyesuaikan, dengan budaya kita, karena kita targetnya kita konseling, kita fokusnya ke konseling. Kemudian tindakan nonverbal seperti mengirim catatan tindak lanjut. Nah, ini bisa seperti kita selesai melakukan sesi konseling ataupun bimbingan, kita bisa memberikan, saran-saran atau bimbingan-bimbingan, bukan keputusan yang, secara, apa ya, secara efektif. Maksudnya efektif itu kayak, "Kamu harus gini, kamu harus ngambil ini." Itu bukan, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh konselor, tapi kita bisa melakukan tindakan seperti memberi catatan kayak, kamu, mending melakukan hal-hal seperti ini dulu untuk minimalisirkan stres Anda, seperti itu. Kayak, tips-tips lah seperti itu. Kemudian adanya dasar konseling, mendengar aktif, empati, refleksi perasaan, pertanyaan terbuka, self-attending, kesadaran diri, sikap non-judgmental, dan keaslian. Kemudian keterampilan lanjutannya itu konfrontasi, kolaborasi, penggunaan metafora, dan teknik visualisasi. Lanjut. Nah, kesimpulannya dari keterampilan interpersonal sendiri itu bagi konselor adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga, hubungan antara konselor dan konseli maupun kita sebagai mahasiswa, antara mahasiswa dengan teman kita ataupun siswa dengan mahasiswa yang lain, itu sangat penting. Kemudian menjadikan fondasi utama itu hubungan hubungan konselor dan konseli yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian meningkatkan efektivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya, misalnya problem management. Kemudian membantu konseli dalam mengembangkan diri dan penyelesaian masalah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.